Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah thumma amma ba'd. Kita masih melanjutkan tentang seputar tarjamah biodata dari Al-Khalifah Ats-Tsaniyah fil Islam wa huwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita masih melanjutkan tarjamah seputar khalifah yang kedua dari khalifah Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya qala muallif rahimahullahu taala wa qala Ikrimah ibnu Khalid wa ghairuh. Berkata Ikrimah ibnu Khalid dan juga selainnya, Inna Hafsata wa Abdullah wa ghairahuma kallamu Umar. Hafsah, Abdullah dan selain dari keduanya pernah berbicara kepada Umar. Faqalu law akalta ta'aman thayyiba kana aqwalaka 'alal haqq. Wahai Umar, Hafsah anaknya, wahai ayahanda, kalau seandainya engkau makan dengan makanan yang baik, tentunya hal ini akan bisa menambah kekuatanmu untuk menolong al-haq. Ini menunjukkan Umar di antara salah satu khalifah yang zahid fid dunya, yang zuhud terhadap dunia. Baik, seseorang yang tidak takut dengan kemiskinan, kekurangan di alam dunia ini. Sampai-sampai orang-orang yang sekelilingnya menasihati untuk makan dengan yang enak-enak supaya bergizi, supaya menambah kekuatan di dalam memperjuangkan al-haq. Qal aqullukum ala hadzal ra'yi. Kemudian Umar menjawab, apakah semua kalian sependapat dengan ini? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya, kami sependapat supaya engkau menjaga makanan yang bergizi, menjaga makanan dari yang tidak baik. Qala, maka Umar menjawab, qad alimtu nushakum walakinni taraktu sahibayya ala jadatin fa in taraktu jadatahuma lam adrakhuma fil manzil. Aku sudah mengetahui nasihat kalian, aku sudah memahami apa yang kalian nasihatkan. Memang seperti itu keadaannya. Tetapi jika aku kerjakan, aku telah meninggalkan kedua sahabatku di atas jalan, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Kalau seandainya aku meninggalkan jalan keduanya, aku tidak akan bisa mendapati keduanya di tempat itu. Aku gak akan bisa lagi bersama mereka di surga tentunya. Nah, subhanallah, menunjukkan bagaimana Rasulullah, Abu Bakar di dalam kehidupan dunianya penuh dengan kesederhanaan. Subhanallah. Dan ini ditiru oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bukan berarti tidak mampu, tetapi beliau mampu. Tetapi beliau meninggalkan ini semuanya dalam keadaan beliau mampu. Naam, karena sebuah tujuan yang mulia. Dikhawatirkan dengan ini semuanya akan melalaikan dia dari ibadah, sehingga jika dia lalai dari ibadahnya, dia akan tertinggal, tidak akan bisa bersama dengan
dua sahabatnya yang paling ia cintai, yakni Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini juga diantara riwayat yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak tergiur dengan kelezatan barang-barang dunia, makanan dan lain sebagainya. Qala wa asaban nas sanatun fama akala amaidin samanan wala saminan. Dan diriwayatkan pula menimpa manusia tahun paceklik, tidak ada makanan, tahun yang sulit sekali. Tidaklah mereka atau tidaklah Umar dikala masa itu dalam rangka untuk ikut merasakan bersama rakyatnya samanan wala saminan, istilahnya makanan yang enak-enak, saminan wa samnan, gaji, minyak samin, ini minyak yang mahal harganya kalau pada saat kita ini. Taib. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki pemimpin-pemimpin kita di atas kebaikan, di atas keadilan, dan di atas kemuliaan. Sebagaimana mereka para pendahulu memimpin umat ini. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah wa kallama Utbah Ibnu Farqat Umara fi ta'ami. Masih seputar kezuhudan Umar dalam masalah makanan. Pernah berbicara Utbah kepada Umar tentang seputar makanan yang beliau konsumsi. Qal, kemudian berkata, jadi ketika Umar menjadi khalifah, makanan beliau biasa sebagaimana yang lain, rakyat yang lain. Kemudian hal itu ditegur oleh Utbah, kenapa engkau wahai Umar, pemimpin yang seharusnya engkau harus menjaga kesehatanmu, kekuatanmu, engkau makan dengan makanan seperti ini, tidakkah engkau lebih baik makan yang bergizi, yang banyak vitamin, supaya engkau kuat? Maka Umar menjawab, waihak, aku lutayyibati fi hayati dunya wa astamti'u biha. Celaka engkau jika aku seperti apa yang kamu nasihatkan ini, berarti aku telah makan kebaikan-kebaikanku di kehidupan duniaku ini, dan aku telah bernikmat-nikmat dengannya. Apa yang beliau sampaikan ini maksudnya adalah beliau tidak mau sama sekali mengambil jatahnya di akhirat, kenikmatan-kenikmatan itu dia ambil di dunia ini. Nah, tujuan yang mulia tidaklah mencapai derajat ini kecuali orang-orang yang qawiyul iman. Menunjukkan betapa kuatnya imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sekedar makan saja dikhawatirkan akan mengurangi kenikmatan dia di surga. Sampai beliau mengatakan, celaka engkau jika aku seperti apa yang kamu nasihatkan. Ini aku artinya telah memakan kebaikan-kebaikanku di akhirat nanti di alam dunia ini. Nah, sementara aku tidaklah menginginkan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak menginginkan bagianku di jannah nanti terambil dengan aku bernikmat-nikmat di dunia ini. Kisah-kisah ini semuanya masih menunjukkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan kezuhudan beliau di dunia ini. Wa qala Mubarak anil Hasan, dakhala Umaru ala ibnihi Asim wa huwa yaqulu lahma. Suatu hari diceritakan dari Al Hasan, Umar pernah masuk menemui anaknya Asim, yang saat itu Asim sedang makan daging. Faqala ma hadha? Umar berkata kepada anaknya Asim, apa ini? Apa yang kamu makan?
Qala qarimna ilaih. Qarimna ilaih, kata Asim, kami lagi kepingin untuk makan daging wahai ayahku. Qala awa kullama qarinta ila syai'in akaltah. Kemudian Umar berkata, apakah setiap engkau pengin makan sesuatu kamu makan? Kamu cari makanan tadi dan kamu pengen memakannya? Kafa bil mar'i sarafa ayyakula kullu mashtaha. Cukup seorang hamba itu dikatakan boros kalau dia makan setiap apa yang dia pingini. Masya Allah. Ya, siapa yang tidak kena dengan ucapan beliau ini? Apalagi di zaman kita serba ada. Rezeki walhamdulillah Allah mudahkan. Makanan walhamdulillah Allah sediakan. Apapun. Nah, pengen ini beli, pengen itu beli, pengen yang di sana beli, pengen yang di sini beli. Cukup dikatakan sebagai apa? Sarafa, pemborosan. Kalau setiap pengen sesuatu dari makanan dituruti. Padahal kalau kita tengok mereka makan daging paling berapa saat, ya, berapa hari dalam sebulan. Masya Allah. Ini termasuk diantara seseorang mengekang hawa nafsu itu tidak memperturutkan apa yang dia ingini di saat itu juga harus tercapai. Sampai dalam hal makanan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun menjaganya. Sedetail itu para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Tetapi ini pula bukan bentuk daripada bentuk larangan, silahkan labas. Nah, terkadang sesuatu yang kita inginkan itu lebih murah harganya, bisa jadi. Naam, terkadang sesuatu yang kita kehendaki itu mahal harganya, yang tentunya kita juga harus mengukur. Ya sesekali labas, ya untuk membahagiakan keluarga, ya untuk suatu tujuan yang mulia supaya mereka bisa berbahagia, merasa bahagiakan oleh, ya dalam hal ini suaminya, kepala keluarganya. Nah, ini juga penting karena ini juga diantara wasilah untuk menyatukan channel dengan keluarga. Terkadang nggak connect ya kita keluarga itu sama keluarga nggak connect. Keluarga pengennya apa kita nggak tahu. Ini juga penting. Ini diantara wasilah untuk mendidik keluarga kita. Kapan kita itu bisa menyatukan ya persepsi dengan mereka. Sehingga kedekatan muncul, sehingga dengan dekatnya kita dengan keluarga kita akan mudah kita bawa. Kalau jauh bagaimana kita bisa membawa mereka? Nah, dan ini bukan berarti setiap mereka minta kita kasih, ya, tetapi tidak mengapa sesekali, ya, untuk ya mendapatkan perkara ini, ya, untuk menyatukan, ya kalau bahasa modernnya ya channel, menyatukan, disatukan, dikonekkan kita dengan mereka. Kalau sudah connect enak masuknya. Tetapi kalau belum connect masih loading, dalam artian kita belum bisa mengetahui arah kemana, ya, watak istri kita, arah kemana watak anak kita, ini sulit. Nah, tentunya dituntut sebagai sang bapak, sebagai pelajaran karakter, ya. Jadi karakter pun butuh didikan. Mendidik anak kita dengan didikan karakter mereka, ya, pendekatan dari hati ke hati. Sehingga kalau kita sudah connect dengan kemauan anak kita, gampang kita tarik. Nah, kalau kita belum bisa mengetahui watak mereka, itu sulit untuk masuk. Nah, ini penting ya, mengetahui watak seseorang itu sangat penting. Nah, sehingga kita pun sebagai pendidik dalam hal ini, keluarga juga butuh untuk mengetahui yang seperti ini. Seperti apa kebiasaan anak kita, kita harus tahu betul. Dari sisi mana kita bisa masuk menasihati anak kita, ini juga harus kita ketahui juga. Sehingga kita bisa mendidik mereka sesuai dengan karakter mereka. Paham ya? Mendidik mereka sesuai dengan karakter mereka. Jangan kita pengenkan mereka seperti kita. Tidak bisa. Ya, di dalam tubuh yang berbeda untuk menyatukan mereka harus sesuai dengan kita, tidak bisa. Tapi apa? Kita didik mereka dengan karakter yang mereka miliki. Nah, mendidik mereka dengan apa?
karakter yang mereka miliki. Contoh misal anak ini karakternya suka menggambar, ya masuk di situ. Dengan ya karakter yang mereka memiliki, jiwa tadi kita masuk dari situ. Dari situ kita arahkan. Dan ini tentunya butuh kesabaran. Tidak semua orang mampu yang seperti ini. Menyamakan watak kita dengan watak orang lain itu bukan perkara gampang. Ya kalau kita tidak biasa. Tetapi kalau sudah biasa, ini lebih nikmat. Ya, apalagi sekedar lingkup keluarga harus ya, bisa tidak bisa harus. Ya, lingkup keluarga itu harus. Jangan sampai suami nggak mengetahui watak istrinya seperti apa, atau sebaliknya suami nggak tahu watak istri nggak tahu watak suaminya kayak apa, sehingga nggak pernah nyambung kalau bicara. Suaminya pengennya ini, istrinya nangkepnya ini, atau sebaliknya istrinya pengennya ini, suaminya nangkepnya itu. Nggak pernah nyatu. Kenapa? Nggak pernah tahu karakter masing-masing. Ya walaupun sebenarnya ini dengan berjalannya waktu terkadang orang itu bisa, tetapi butuh juga dipelajari. Nah, ini penting untuk kita kedepannya tentunya di dalam mendidik putra-putri kita. Terkhusus biasanya pembimbing, seorang guru itu harus lebih ya lihai dari yang dibimbing. Menarik hati, menarik simpati, mendidik mereka dengan karakter mereka, sehingga pendidikan karakternya juga penting. Mendidik mereka sesuai dengan karakter masing-masing. Ada orang yang karakternya misalkan suka bercanda, didik dengan cara itu. Ada orang yang karakternya pendiam, didik dengan cara itu. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa masuk dengan ya karakter-karakter ini, maka kita akan bisa pula menguasai mereka, mudah dalam mengatur. Nah, ini kita juga sama-sama belajar, tapi ini ya urgen tentunya. Setiap kita punya keluarga, ya, yang tentunya mau tidak mau pasti akan mendidik keluarganya. Mau tidak mau pasti akan mendidik keluarganya. Baik. Jadi intinya ketika seseorang berhasrat untuk sesuatu kemudian di saat itu juga dia tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya, maka labas, ya, tidak mengapa. Yang namanya manusia terkadang pengen ini, pengen itu, tetapi tidak semua apa yang kita inginkan itu hari itu juga harus ada. Ya, ini juga diantara melatih kesabaran. Kalau pas ada, walhamdulillah, pengen ini ada, pengen itu ada, masya Allah. Kalau tidak ada maka tidak harus. Kata beliau, kafa bil mar'i sarafa ayyakula kullu mashtaha. Cukup seseorang itu dikatakan boros kalau dia makan setiap apa yang dia pingini. Harus. Taib. Wa qala Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam an abihi Zaid ibni Aslam an jaddihi yani Aslam. Qala Umar, berkata Umar, laqad khatara ala qalbi syahwatas samaki at-tari. Suatu saat kata Umar, aku pengen makan ikan seger, ikan bakar atau ikan goreng atau lain sebagainya. Qala wa rahala yarfa rahilatahu wa sara arba'an muqabbala wa mudabbara. Nah, di sini disebutkan yarfa'a ini gulamu Umar, budaknya Umar. Warahala yarfa'u, dan berangkatlah budak Umar dengan kendaraannya. Dia berjalan 4 kali maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Washtara makdalan faja'a bihi. Kemudian dia beli makdal, wallahu ta'ala alam, kabel atau tali atau tambang. Faja'a bihi, kemudian dia bawa. Wa amida ila rahilati faghassalaha. Kemudian dia bersengaja menuju kendaraannya dan ingin memandikan dia kendaraan tadi. Fa'ata Umar, kemudian Umar berkata, faqala intalik hatta angdur ila rahilah. Ya, berangkatlah, aku ingin melihat kendaraan.
Fanadhara, kemudian dia lihat kendaraannya, wa qala nasitu an taksila hadzal irq alladhi tahta udhuniha. Kemudian dia berkata, engkau lupa untuk mencuci keringat yang ada di bawah telinganya. Adzabta bahimatan fi syahwati Umar. Engkau telah menyakiti binatang hanya untuk memenuhi syahwat Umar. Pengen makan apa? Ikan. Masya Allah. La wallahi la yaduku Umar maktalak. Demi Allah, Umar gak akan mencicipi ikanmu tadi. Masya Allah, sampai seperti itu. Padahal sangat pengen ya. Nyuruh budaknya. Sudah maju mundur, giliran sudah dibelikan, Umar marah. Engkau menyakiti kendaraan ini dalam rangka hanya untuk memenuhi kebutuhan Umar, syahwatnya. Sungguh demi Allah, Umar enggak akan mencicipi ikan ini. Kalau kita enggak bisa gitu ya. Kita pengen apa, itu kadang Masya Allah kalau sudah pengen kemecer. Kalau belum makan, keinget-inget terus. Pengen kopi harus, pengen makan ini harus. Enggak ada, nyari sendiri. Cuma bukan kemudian haram atau ini sekedar untuk latihan diri kita saja, kuat apa enggak, seperti itu. Ketika kita pas pengen, kita tekan dulu. Ini untuk menahan. Jadi jiwa itu akan kuat. Jadi betul lah apa yang dikatakan sebuah ungkapan, sesungguhnya nelayan yang ulung itu enggak muncul dari ombak yang tenang. Jadi kalau kita pengen jadi nelayan yang ulung, tentunya akan sering dihempaskan ombak, sering tabrakan dengan ombak. Demikian juga diri kita. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang penyabar kalau kita nggak bisa menahan gelora, gejolak yang ada pada diri kita. Di samping itu fitnah-fitnah yang ada. Kita nggak akan menjadi orang yang ahli kalau belum mencoba semuanya. Nelayan dikatakan ulung apa? Sudah sering ketabrak ombak, dihempaskan oleh ombak sehingga dia jadi nelayan yang handal. Demikian juga manusia. Kalau terbiasa seperti ini, mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi seorang hamba yang ulung dalam kehidupan di dunia ini. Seperti mereka para sahabat. Terus ujian dan ujian dan ujian sampai mereka keluar dari dunia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan ujian-ujian seperti ini, jangan dianggap sebagai sebuah hal yang memberatkan jiwa, sebagai sebuah hal yang aduh ya Allah ini berikan aku musibah terus. Jangan anggap itu ombak yang akan menjadikan ulungnya seorang nelayan. Kita nggak akan bisa orang yang dikatakan hebat kalau kita belum pernah beradu. Contoh misalkan pendekar, dia tidak dikatakan pendekar kalau nggak pernah bertarung. Bertarung sebelum pernah kok dikatakan pendekar. Pendekar dari mana? Jangankan dia satu kali gerakan sudah terkapar sama musuhnya, bisa jadi. Seorang itu dikatakan pendekar apa? Sering perang, sering bertarung dengan lawan-lawannya, menang. Seperti itu. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Dengan banyaknya ujian dan cobaan, ini akan membentuk karakter, membentuk jiwa dan lain sebagainya. Baik. Di antara dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri saja hawa nafsu kita belum bisa untuk kita kuasai, lah bagaimana kita bisa menguasai orang? Hawa nafsu kita saja belum kita kuasai. Bagaimana kita bisa pengen menguasai watak-watak manusia? Kemudian kata beliau masih menceritakan keadaan Umar tatkala beliau menjabat seorang khalifah. Wa qala Qatadah kana Umar yalbas wa huwa khalifah jubbatan min suf marqu'an ba'daha bi adam. Berkata Qatadah, dulu Umar keluar dengan mengenakan
jubah dari suf. Suf ini kain yang kasar, yang marko, terjahit dengan tambalan-tambalan, sementara dia khalifah. Ya, taib. Dan ini memang praktek langsung ya dari mereka. Jadi memang keindahan itu dari akhlak, bukan dari perhiasan jasad. Kalau sementara ini pada zaman kita menganggap kemuliaan itu perhiasan dari luar. Ya, dengan dia berhias akan mulia. Padahal tidak. Perhiasan itu akan keluar dari akhlak seorang hamba, dari dirinya. Itulah perhiasan. Jadi bagaimanapun dia, ya penampilan dia, kalau akhlaknya baik, mulia. Tetapi kalau sekedar penampilan yang baik, akhlaknya jelek, maka dia akan hina. Maka carilah perhiasan dari dirimu, bukan dari luar dirimu. Nah, bukan dengan berhias. Wa yatufu fil aswaq. Dengan pakaian seperti itu Umar berjalan di pasar. Ala atikihi dirrah. Di punggungnya ada sabetan. Yu'addibun nasa biha, yang dia pakai untuk mendidik manusia. Ya, menghukum ketika mereka bersalah. Wa yamurru bin niks wan nawa. Kemudian di tengah-tengah perjalanannya, di tengah-tengah pasar, beliau menemui ada beberapa al-ghazal al-mangkut, yaitu tali temali. Kalau di kita sekarang rafia dan lain sebagainya. Wan nawa, biji-bijian. Nah, fayal qituhu wa yulqiyahu fi manazilin nas liyantafi'u bihi. Beliau pungut, beliau ambil, kemudian beliau lemparkan di depan-depan rumah manusia. Bisa jadi mereka bisa memanfaatkan barang-barang tadi. Ya, terkadang kita seperti itu ya. Wah, ketika mendapati di jalan barang-barang yang tampaknya sepele, itu mungkin anggapan kita, tapi menurut orang terkadang perkara itu besar nilainya. Baik, alhamdulillah kita ada program PLB, nemu apa ambil, bahwa barangkali bisa bermanfaat. Ya. Yang kita rasa yang dulunya kita mungkin dibuang di sampah atau kita taruh begitu saja karena nggak ada nilainya, itu mungkin di hadapan kita nggak ada nilainya, tapi di hadapan orang lain terkadang apa itu sangat besar. Ini kita saksikan sendiri, berapa banyak bangkai-bangkai sepeda misalkan, bangkai apa yang menurut pemiliknya ini sudah barang yang apa sih, jadi sampah di rumahnya, tapi ternyata banyak manusia yang membutuhkan. Nah, jadi alhamdulillah program ini diantaranya adalah ya untuk dakwah. Demikian juga untuk menolong sesama. Barangkali sesuatu yang kita anggap sepele tadi, menurut manusia itu besar sekali nilainya. Nah, ini Umar, bagaimana keadaan beliau. Qala Anas ra'aitu baina katifi Umar arba' riqa' fi qamisi. Aku melihat pada dua punggung Umar ada 4 jahitan di gamisnya. Insyaallah ini intinya menunjukkan bagaimana keadaan beliau. Orang yang zahid. Wa qala Abu Utsman an-Nahdi ra'aitu ala Umar izaron marqu'an bi adam. Berkata Abu Utsman an-Nahdi, aku pernah melihat Umar memakai sarung yang terjahit dengan tambalan. Kalau zaman dulu mungkin masih wajar ya, karena memang jarang pakaian. Bahkan kalau dulu kita pernah melihat di film-film itu Arab, itu biasanya jahitan-jahitan di sini di mana itu terbiasa mungkin pada zaman itu. Kalau zaman kita nggak sempat jahit seperti itu. Nah, dan pakaian sudah banyak, walhamdulillah. Bahkan setiap saat kita beli, lima dikasih, lima beli, dan lain sebagainya.
Wa qala Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah hajjatu ma'a Umar. Berkata Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, aku pernah berangkat haji bersama Umar. Fama daraba fistatan. Umar enggak pernah memancangkan fistatan, ini seperti tenda-tenda. Wala khaba'an, kemah-kemah. Tidak pernah. Kana yulqil kisa wan nita' ala syajarah wa yastadillu tahtahu. Beliau hanya memancangkan baju dan beberapa lembar pakaian di atas pohon, kemudian beliau berlindung di bawahnya. Ini kalau dulu. Kalau sekarang mungkin kita nggak dapati lagi itu pohon-pohon, baju-baju kayak gitu, tidak ada. Alhamdulillah sekarang sudah tertib. Ini hanyalah menunjukkan bagaimana keadaan Umar di saat itu. Jadi seberapa besar pun keadaan kita, pangkat kita di hadapan manusia, naam tetap kita harus menjaga dan harus tahu diri kita bahwasanya kita adalah bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Status sosial itu enggak mempengaruhi naam keberadaan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah sosial di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah kita semuanya sama. Dan bahkan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya masih menunjukkan bagaimana keutamaan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah.